Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Semoga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pembulatan dan penaksiran pecahan. Untuk lebih dalam mengetahui tentang pembulatan dan penaksiran pecahan, mari kita simak slide berikut ini. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pembulatan pecahan, yaitu tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau ke satuan terdekat. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Contoh, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Cara menyelesaikannya yaitu perhatikan garis bilangan berikut ini. Jadi terlebih dahulu kita membuat sebuah garis bilangan. Kita urutkan mulai dari 0 hingga 1. Karena dalam pecahan itu rentangnya antara 0 hingga 1. Kemudian kita urutkan mulai dari 1/6. Kemudian 2/6, lalu 3/6, 4/6, 5/6, kemudian 1. Nah, 1 ini nilainya sama seperti 6/6. Pecahan 5/6 lebih dekat ke bilangan 1. Jadi 5/6 ini sudah sangat mendekati ke angka 1. Jadi, bilangan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Atau kalian bisa lihat penyebut dari pecahan tersebut, kemudian dibagi 2. Jika nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebut yang dibagi 2 tersebut, berarti dibulatkan ke bawah. Jika nilai pembilang lebih besar dari penyebut yang dibagi 2 tersebut, berarti dibulatkan ke atas. Jadi patokannya ada di penyebut ya. Misal, bulatkan 5/6 ke satuan terdekat. Cara menyelesaikannya sama seperti cara tadi. Penyebutnya 6. 6 ini kita bagi 2. Hasilnya 3. Kemudian kita lihat pembilang pada soal. Pembilangnya 5. Nah, karena 5 ini lebih besar dari 3, maka pembulatannya ke atas, yaitu 1. Jadi, 5/6 pembulatannya adalah 1. Selanjutnya, mengenai pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Aturan pembulatan pecahan desimal. 1. Satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya di belakangnya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Yang kedua, persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya atau angka di belakangnya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Lakukan cara yang sama ke nilai tempat lainnya. Langsung ke contoh ya. Bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Kita lihat 3,74. 3 itu menempati nilai satuan. 7 menempati nilai persepuluhan. 4 yang gambarnya biru itu menempati nilai perseratusan. Karena dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka lihatlah perseratusannya. Perseratusannya angka 4. Karena nilai perseratusannya 4, maka bulatkan ke bawah. 4 ini kurang dari 5, jadi pembulatannya ke bawah. Sekarang perhatikan garis bilangan di atas. Kita dapati urutan mulai dari 3,70, 3,71, 3,72, 3,73, 3,74,
3,75, 3,76, 3,77, 3,78, 3,79, dan 3,80. Nah, di sana ada dua opsi. Jika tidak mendekati ke 3,70, yaitu mendekati ke 3,80. Kita lihat 3,74. Nilainya itu lebih mendekati ke 3,70. Maka pembulatannya adalah ke 3,70. Namun sebaliknya, jika pecahannya 3,76, berarti nilainya lebih mendekati ke 3,80. Maka pembulatannya ke 3,80. Selanjutnya yaitu pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Contoh, bulatkan 18% ke puluhan terdekat. Kita lihat angka 18%. 1 itu menempati nilai puluhan, dan 8 itu menempati nilai satuan. Yang menjadi patokannya adalah yang puluhan, karena dibulatkan ke puluhan terdekat. Puluhannya yaitu angka 1. 1 itu atasnya 2, kemudian bawahnya 1 itu 0. Kemudian kita lihat satuannya, yaitu angka 8. Angka satuan 8 itu nilainya lebih dari 5. Jadi pembulatannya ke atas. Karena pembulatan ke atas, maka puluhannya kita ambil yang 2. Setelah puluhannya dibulatkan menjadi 2, maka satuannya berubah menjadi 0. Jadi 18% dibulatkan menjadi 20%. Setelah kita membahas mengenai pembulatan pecahan, selanjutnya kita akan membahas mengenai penaksiran pecahan, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Setelah itu baru ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Contoh, taksirlah hasil operasi hitung pecahan 2 1/10 ditambah 5 8/9. Penyelesaiannya yaitu 2/10. 2/10 itu kita lihat pecahannya yaitu 1/10. 1/10 itu mendekati ke 0. Jadi 2/10 lebih dekat dengan 2. Kemudian yang 5 8/9. Nah, 8/9 ini lebih mendekati ke angka 1. Karena mendekati ke angka 1, maka pembulatan bilangan bulatnya ke atas. 5 ini kita ubah ke 6. Jadi 5 8/9 itu lebih dekat dengan 6. Selanjutnya 2 1/10 ditambah 5 8/9, kira-kira 2 ditambah 6. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Jadi taksiran hasil operasi hitungnya adalah 8. Selanjutnya mengenai penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Contoh, taksirlah hasil operasi hitung pecahan 3,8 ditambah 1,2. Penyelesaiannya, 3,8 angka persepuluhannya itu 8, maka pembulatannya ke atas. 8 kan lebih dari 5. Kemudian satuannya kita ubah menjadi 4. 1,2 angka persepuluhannya itu 2, karena 2 kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Kemudian satuannya tetap di angka 1. Jadi 3,8 ditambah 1,2,
kira-kira jika dibulatkan 3,8 tadi 4, 1,2 itu tadi dibulatkan menjadi 1, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi taksirannya adalah 5. Kemudian yang terakhir, penaksiran hasil operasi hitung persen. Selain pembulatan ke puluhan terdekat, penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Apa itu persen acuan? Bilangan-bilangan persen acuan tersebut diantaranya sebagai berikut. Coba lihat bilangan persen acuan di bawah ini. Mulai dari 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. 0. 0 itu sama seperti 0,0. Kalau dalam persen itu 0%. Kemudian 1/4. 1/4 kalau dalam persen itu nilainya sama seperti 25%. Kemudian 2/4 nilainya sama seperti 0,5 atau setengah. Kalau dalam persen nilainya seperti 50%. Kemudian 3/4 dalam persen nilainya sama seperti 75%. Kemudian 1 itu kalau dalam persen nilainya sama seperti 100%. Nah, ini menjadi acuan ya. Menjadi acuan untuk menggunakan taksiran dalam persen. Langsung ke contoh. Taksirkan 24% dari 2000. Kita lihat acuan di atas ya. 24% itu mendekati 25%. Masih tetap melihat acuan ya. Dan 25% sendiri jika dalam pecahan biasa itu sama dengan 25/100. Kita kalikan 25/100 dengan 2000. 25 dikali 2000 dibagi 100. 25 kali 2000 itu hasilnya 50.000, kemudian dibagi 100. Jadi 50.000 dibagi 100 sama dengan 500. Jadi 24% dari 2000 itu mendekati 500. Itu tadi pembahasan matematika kita hari ini. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan tugas portofolio yang sudah Ustadzah berikan. Selamat belajar ya. Semoga ilmunya berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.